Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan juga serta adik-adik yang terkasih oleh Tuhan, selamat malam berkah dalam. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita masing-masing bisa menerapkan dengan cara yang sesuai dengan diri kita. Seringkali di awal masa puasa ini banyak teman yang bertanya, sebenarnya puasa yang benar itu seperti apa? Apakah boleh makan sekali lalu yang lainnya itu sedikit-sedikit? Kalau makan apa? Apakah itu selama masa prapaskah tidak boleh makan daging dan lain sebagainya? Kalau budaya kita makan pokoknya itu kan bukan daging. Kalau makan daging itu hanya sebulan sekali. Kita mau makan daging itu apa kayak maka teman-teman kecenderungan setiap harinya boleh dilakukan. Kalau biasa makan makanan kita itu nasi, ya bermata. Dengan apa yang setiap kali kita makan kecenderungan ini. Tetapi kalau kita jarang-jarang makan, kalau kita pantang dengan yang jarang-jarang makan, ya itu maknanya tidak begitu. Kalau puasa itu juga ada beberapa cara, ada yang menerapkan sekali makannya, ada yang puasanya itu full sepanjang hari, tidak makan dan tidak minum, itu juga boleh. Silakan kira-kira mana yang bisa kita lakukan oleh puasa kita itu bukan puasa untuk menyiksa diri, tetapi puasa kita adalah puasa sekaligus berdoa. Maka ada yang namanya aksi puasa pembangunan dengan mengurangi makan, dengan berpantang kecenderungan yang kita makan, kecenderungan yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Itu bukan berarti lalu saya kurang makan ini, ketika berbuka saya akan makan bebek, makan jujuran. Bukan seperti kita biasa untuk tetap berbahagia dengan kurang makan, lalu sisihkan sisa itu bukan sisa makanan, sisa makanan itu untuk diberikan dalam nasi puasa. Itu berkaitan dengan puasa. Lalu sebenarnya apa yang sudah kita capai di dalam masa terkabul kita selama masa prapaskah ini? Pertama-tama berpantang dari segi batin, berpantang dari cara hidup, cara berpikir yang keliru. Berpantang untuk tidak menghakimi sesama. Berpantang untuk tidak menjatuhkan sesama. Berpantang untuk tidak menghakimi diri sendiri terus-menerus. Berpantang untuk menghakimi dari segala kelemahan yang ada di dalam diri. Karena dalam hidup ini kita hanya menyesali semua kesalahan masa lalu, kekurangan-kekurangan, nasib yang tidak baik. Kita menyesal terus-menerus. Apakah penyesalan Bapak Ibu itu akan berubah situasi? Tidak, karena semuanya sudah berjalan. Maka yang penting yang perlu kita lakukan adalah pantang untuk menyesali dan juga pantang untuk menghakimi. Yang paling penting adalah membangun semangat dan kebangkitan hidup, kebangkitan rohani. Itu saya kira masa prapaskah ini akan menjadi lebih efektif, lebih berdampak dari dalam diri kita. Karena kita berpantang dari pikiran yang keliru, berpantang dari pikiran yang sesat, berpantang dari pikiran-pikiran yang negatif, lalu beralih ke pikiran-pikiran yang positif. Kalau dalam hidup ini kita cenderung berpikiran yang positif, maka energi yang positif akan selalu menyertai kita. Maka kalau pikiran yang negatif yang selalu terus-menerus kita pikirkan, maka semesta juga akan mendukung energi negatif. Maka dalam masa prapaskah ini, mari kita memikirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Mari kita sebagai umat mencintai gereja kita, gereja Barnabas. Siapa lagi yang akan mencintai gereja ini kalau bukan kita? Maka mari kita berpantang untuk ke gereja pada hari raya besar.
diperkirakan di minggu terakhir ini jumlah umat yang berbeda itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tadi pagi bisa umat sekarang gereja ini penuh. Lalu jam 10.09 tadi semua ruang sampai GKP lantai 3 itu semua penuh dengan umat, bahkan pakaian mengalami kesulitan. Dan mungkin malam hari ini juga umat banyak yang hadir. Ini menunjukkan bahwa biar umat di partai ini semakin nampak, semakin kelihatan. Umat semakin bersemangat. Maka kami mengajak di masa prapaskah ini, kontribusi apa yang dapat kita sumbangkan untuk gereja kita? Semangat apa yang akan kita bangun untuk semakin dekat dengan Tuhan? Semangat apa yang ingin kita bangun untuk semakin mencintai gerejanya? Semangat apa yang ingin kita bangun untuk mencintai diri kita sendiri? Semangat apa yang ingin kita bangun untuk mencintai sesama kita? Supaya masa pantang dan masa prapaskah, masa perkahwinan kita menjadi masa yang efektif untuk semakin memperbarui diri, menjadi pribadi yang penuh pengharapan, menjadi pribadi yang bersemangat, dan menjadi pribadi yang bersukacita. Sebagaimana dikatakan di dalam bacaan-bacaan ini, berpuasa memberikan dampak yang positif dalam hidup kita. Kerohanian kita akan semakin baik, pola pikir kita juga akan semakin baik, karena kita semakin mampu menempa diri kita. Dan yang paling penting adalah di dalam masa pantang dan puasa, kita diajak untuk tetap tampil menjadi pribadi yang tidak bermuka muram, tidak menjadi pribadi yang sedih, namun menjadi pribadi yang bersukacita, menjadi pribadi yang bergembira, menjadi pribadi yang menampilkan wajah Allah yang berseri-seri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan